Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita akan membahas tentang soal-soal pada kasus bayi baru lahir. Sebelum kita membahas soal, kita akan mereview terlebih dahulu materi tentang bayi baru lahir. Oke, kita mulai ya. Bayi baru lahir dengan BB normal kisaran 2.500 hingga 4.000 gram. BB kurang dari 2.500 disebut dengan BBLR, lebih dari 4.000 namanya makrosomia atau bayi besar. Kemudian ini istilah IMD atau inisiasi menyusu dini. Kemudian ada nilai sepintas pada saat kita melakukan penilaian setelah bayi baru lahir. Apa saja dalam nilai sepintas? Yang pertama ada bayi itu menangis kuat atau tidak. Kemudian warna kulitnya merah atau kebiruan. Kemudian tonus ototnya kuat atau tidak. Jadi ketika bayi baru lahir langsung kita lakukan penilaian sepintas. Nah, di sini ada yang namanya Apgar score. Apgar score ini terdiri dari warna kulit, detak jantung atau denyut jantung, kemudian refleks, aktivitas, dan pernafasan. Nah, ini ada angka-angka untuk 0, 1, dan 2. Jika nilainya 2 berarti dalam keadaan normal ya. Di sini dengan Apgar score kita akan menentukan apakah bayi tersebut mengalami asfiksia atau tidak. Jika bayi mengalami asfiksia maka dilakukan HICUP atau dilakukan resusitasi. Untuk penanganan asfiksia sendiri yang pertama ada HICAL atau HICUP. HICAL itu terdiri dari H. Hangatkan, A. Atur posisi, I. Isap lendir, K. Keringkan, dan rangsang taktil. Jadi pada saat kita mengeringkan bayi, kita sekalian melakukan rangsangan taktil ya. Kemudian A. Atur posisi kembali, L. Lakukan VTP atau ventilasi tekanan positif. Nah, pada penanganan asfiksia, jika bayi ketika kita lakukan HICAL tersebut, bayi sudah dapat menangis kuat, bayi kulitnya kemerahan, dan kemudian refleks ototnya sudah bagus, maka tidak perlu dilakukan penanganan lebih lanjut seperti VTP. Namun jika bayi tidak mengalami peningkatan atau tetap mengalami asfiksia, maka akan kita lakukan VTP atau ventilasi tekanan positif menggunakan sungkup ya ini ya. Kemudian selanjutnya ada yang namanya kehilangan panas. Kehilangan panas di sini ada yang namanya evaporasi. Evaporasi adalah penguapan cairan dari kulit bayi yang basah atau bayi tidak segera dikeringkan atau lampin atau kain untuk membedong bayi tersebut basah. Kemudian ada yang radiasi, yaitu kehilangan panas karena tubuh bayi yang lebih panas menyentuh permukaan yang lebih dingin. Contohnya ketika bayi ditempatkan pada ruangan yang ber-AC. Kemudian ada kehilangan panas yang namanya konduksi. Konduksi adalah kehilangan panas karena berhubungan langsung dengan alat atau benda. Contoh, timbangan tanpa dilapisi kain, maka akan menyebabkan bayi tersebut bisa kehilangan panas. Kemudian konveksi. Konveksi yaitu terjadi bila bayi berada di ruangan terbuka. Contoh, bayi didekatkan dekat dengan jendela yang terbuka. Selanjutnya di sini ada review tentang imunisasi pada bayi. Untuk imunisasi awal yang dilakukan yaitu namanya HB0 atau imunisasi diberikan pada 0 sampai dengan 7 hari maksimal. Kemudian ada BCG plus polio 1 di usia 1 sampai 2 bulan. Kemudian ada DPT1 dan polio 2, ada DPT2 dan polio 3, DPT3 dan polio 4, ada yang namanya IPV, kemudian campak, DPT lanjutan, dan campak lanjutan. Di sini yang membedakan adalah pada saat kita melakukan suntikan BCG, maka disuntikan dengan cara intrakutan atau di bawah kulit. Sedangkan untuk DPT itu disuntikan dengan cara IM, campak dengan cara subkutan ya. Kemudian di sini ada beberapa kelainan kongenital pada bayi. Yang pertama itu ada yang namanya hidrosefalus. Hidrosefalus adalah penumpukan cairan cerebrospinal di kepala. Tandanya kepala membesar dan mata seperti tertarik ya. Kemudian ada atresia duodeni atau penyumbatan pada kolon usus.
Kemudian ada atresia ani, tidak terdapat lubang anus. Makanya ketika bayi baru lahir kita harus melakukan pengecekan pada anusnya ya. Kemudian hernia diafragmatika, yaitu tidak adanya sekat diafragma atau bayi mengalami sesak napas dan bayi kulitnya mulai membiru. Jadi dicurigai terjadinya hernia diafragmatika. Kemudian ada atresia esofagus, yaitu kerongkongan yang tidak sempurna ya. Ya, itu saja review kita pada sesi ini. Untuk selanjutnya bisa dibaca di buku yang sudah kita bagikan ya. Sekian dari saya, selanjutnya kita akan bahas tentang soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.